Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Putri Angelika Sari dengan NIM 2211191041. Di sini saya akan menjelaskan dasar semikonduktor dan dioda. Semikonduktor definisinya adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm meter. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator dapat dilihat di tabel di bawahnya. Bahan tembaga, hambatan jenisnya 1,7 dikali 10⁻⁸, sifatnya konduktor. Bahannya silikon pada 300 derajat Kelvin, hambatan jenisnya 2,3 dikali 10⁻3, sifatnya semikonduktor. Bahan gelas, hambatan jenisnya 7,0 dikali 10⁻⁶, sifatnya isolator. Selanjutnya ada contoh pertanyaannya. 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jawab. Pertama-tama dicari dulu R-nya. Luas dari R sama dengan hambatan jenis dikali panjang bahan dibagi luas penampang. Untuk mencari luas penampangnya, maka rumusnya A sama dengan V dikali R kuadrat. Untuk mencari R-nya, jari-jarinya sama dengan D dibagi 2, diameter dibagi 2. Selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V per R. Sehingga didapatkan I-nya sama dengan I tembaga dengan arus terbesar yaitu 0,46 dikali 10⁻3 ampere. Lalu I silikon sama dengan 3,41 dikali 10⁻⁹ ampere. Lalu I gelas sama dengan 1,12 dikali 10⁻⁻12 ampere. Harus diperhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor yaitu tembaga, lalu semikonduktor yaitu silikon, dan isolator yaitu gelas. Bahan-bahan semikonduktor. Yang pertama, trivalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Lalu yang kedua, tetravalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Lalu yang ketiga, pentavalen, logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenicium, dan antimon. Tabel tersebut adalah tabel periodik dari semikonduktor. Bahan-bahan semikonduktor. Yang pertama, bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Yang kedua, jumlah elektron silikon adalah 14 buah. Yang ketiga, jumlah elektron germanium adalah 32 buah. Yang keempat, jumlah elektron valensi atau elektron terluar silikon dan germanium masing-masing 4 buah. Yang kelima, jenis ikatannya kovalen. Jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contohnya adalah silikon murni. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Yang pertama, suhu elektron berada pada ikatan kovalen. Yang kedua, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Lalu, semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Yang pertama, agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Yang kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Yang ketiga, jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Dari tabel ini dapat dilihat sifat bahan silikon dan germanium.
Jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Semikonduktor ekstrinsik dibagi menjadi dua, semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Ciri-ciri dari semikonduktor tipe N adalah yang pertama, pengotoran oleh atom pentavalen. Yang kedua, atom pengotorannya disebut atom donor. Yang ketiga, pembawa muatan adalah elektron. Lalu, dalam semikonduktor tipe P, yang pertama, pengotoran oleh atom trivalen. Yang kedua, atom pengotorannya disebut atom akseptor. Yang ketiga, pembawa muatannya adalah hole. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuan doping yaitu meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, elektron atau hole saja. Yang kedua, perbandingan doping, atom dopen, banding atau murni sama dengan 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁻8. Dopen adalah atom pengotor. Atom-atom dopen pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P, trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N, elektronnya bebas, sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Semikonduktor tipe P, hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor yaitu diode, pertemuan PN, transistor, termistor, dan SCR atau silicon controlled rectifier, dan IC integrated circuit. Diode pertemuan PN. Yang pertama, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada suatu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapatkan penyuntikan atom donor. Yang kedua, pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Yang ketiga, diode pertemuan PN adalah pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anode dan pada sisi P dan katode pada sisi N. Pertemuan PN terbuka. Yang pertama, atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Yang kedua, ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Lalu lapisan pengosongan. Yang pertama, saat P dan N dipertemukan terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Lalu yang kedua, terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Yang ketiga, di sekitar bidang pertemuan terdapat pembawa muatan disebut daerah pengosongan atau depletion region. Lalu tegangan penghalangnya, yang pertama lenyapnya elektron meninggalkan ion donor atau positif dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor negatif. Yang kedua, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak dan tegangan penghalang menimbulkan arus drift ke kiri. Yang ketiga, karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drift dan arus difusi. Pertemuan PN dengan parasikap maju atau forward bias. Yang pertama, adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Yang kedua, jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah VO, maka potensial penghalang turun menjadi VO negatif VD. Daerah pengosongan menjadi sempit.
Yang ketiga, pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Yang keempat, hole dari sisi P, pembawa mayoritas, dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Yang kelima, elektron dari sisi N dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Lalu yang keenam, jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total dengan yang lewat dioda. Pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reserve bias. Yang pertama, hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan, daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi VO ditambah VD, tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Yang kedua, karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Yang ketiga, pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻11 ampere. Ini adalah grafik arus dioda. Ini adalah jenis-jenis dioda. Ada junction dioda, Zener dioda, tunnel dioda, fraktur dioda, dan lainnya. Jenis dioda dan penggunaannya. Yang pertama, dioda silikon untuk penyearah arus, pengaman tegangan kejut. Lalu yang kedua, dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Yang ketiga, dioda bright untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian catu daya. Yang keempat, LED sebagai lampu indikator. Rangkaian dioda, garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff diperoleh V sama dengan VI dikurangin I kali RL, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi yaitu karakteristik dioda. Dapat dilihat garis beban melewati titik I sama dengan 0, titik potong V sama dengan VI, dan V sama dengan 0, titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Garis kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masuk VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistance beban RL tetap. Model dioda. Yang pertama ada pendekatan pertama atau dioda ideal. Pertama, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Lalu pada keadaan reserve bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Pendekatan kedua, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt dan 0,6 volt, dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Lalu pada keadaan reserve bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Lalu pendekatan ketiga, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward yang terpasang secara seri. Lalu pada keadaan reserve bias, dioda dianggap sebagai resistansi reserve. Contoh soal, perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Penyelesaiannya, pada pendekatan 1, ID sama dengan V in
per RL sama dengan 10 volt per 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Lalu pada pendekatan 2, ID sama dengan Vin dikurangi Vy per RL sama dengan 10 volt dikurangi 0,6 volt per 100 ohm sama dengan 0,094 ampere. Lalu pada pendekatan 3, ID sama dengan Vn dikurangi Vy per RL ditambah RF sama dengan 10 volt dikurangi 0,6 volt per 100 ohm ditambah 2,5 ohm sama dengan 0,092 ampere. Lalu VD-nya Vin dikurangi ID dikali RL sama dengan 10 volt dikurangi 0,92 ampere dikali 100 ohm sama dengan 0,8 volt. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.